5 tahun apa sih yang Mario tonton? Banyak banget, Bang. Pertama pastinya adalah cara ritual mereka yang seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan hari Minggu. Nah, itu biasanya Senin, Rabu, dan Minggu itu, Bang, kita biasanya minum darah. Lanjut, darah apa, Dek? Darah ini, Cing. yang dijanjikan sebenarnya tidak ada, Bang. Tetapi kebanyakan orang-orang yang melakukan ikatan, perjanjian, dan mereka bergabung, itu adalah orang-orang yang sebenarnya putus asa. Waktu itu yang mereka tawarkan ke Mario apa? Hmm? Lalu mengapa Mario menolak untuk melakukan perjanjian ikatan darah? Saya nggak pernah mau ikut perjanjian darah karena saya tahu resikonya. Apa itu, Dek? Saya pasti mati, Bang, kalau saya keluar. 5 tahun kamu bergabung sebagai simpatisan. Pernah lihat selebriti kita bergabung? Tapi apakah satanisme ini sudah masuk kepada pejabat-pejabat kita? Ah, ah, sudah, Udah ya? sudah. Gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita eksekusi karena bintang tamu kita yang satu ini penuh dengan rahasia yang penuh dengan misteri. Anyway, sudah ada Mario di sini, tepuk tangan teman-teman. Nanti aku jelasin Mario siapa dan juga ada Kiatmo seperti biasa. Tepuk tangan ke Kiatmo. Oke. Mario ini merupakan mantan, saya bisa bilang simpatisan kelompok pemuja setan selama 5 tahun dari 2013 sampai 2018. Nanti kita tanya apa bedanya simpatisan dengan pemuja setannya itu sendiri ya. Dan kalau di negara kita teman-teman, emang ada Bang pemuja setan? Banyak. Maaf ya Bang, emang yang muja setan siapa sih? Orang-orang kampung? Salah lu. Ah. Kaum elit. Yes. Habis itu kita tanya sama Kiatmo, bener nggak? Soalnya yang aku dengar, gosipnya, bahkan mereka tuh punya rumah yang segede gaban, mewah banget. Ya. Di daerah, nanti di BIP. Katanya itu dijadiin gereja buat mereka. Katanya. Jadi wilayah mereka beribadah, katanya. Tapi kan Bang Robi cuma denger-denger doang. Kita langsung aja menuju ke Mario sekarang. Mario setan. Mario setan loh. Oke, Mario. Siap. Jelaskan ke Bang Robi dan Sobat Goib, apa beda dari simpatisan dengan pemujanya? Baik. Untuk simpatisan itu bisa dibilang seperti hanya penonton bayaran aja, Bang. Jadi artinya kita sebelum menjadi member, kita akan ada yang namanya simpatisan. Jadi level kita tuh masih simpatisan dulu. Jadi kita akan dilihat nih, Bang, dikasih unjuk nih ritualnya seperti apa, prosesinya seperti apa, acaranya seperti apa. Kalau misalkan kita cocok, kita tertarik, baru kita bisa melakukan ikatan darah, yaitu jadi member. Sebelum Mario bercerita lebih jauh, kamu sadar kan ya bahwa apapun yang kamu ceritakan ini beresiko kepada nyawa kamu? Karena aku tahu orang-orang seperti mereka ini mencari sampai ke akar-akarnya. Ya. Benar? Benar. Sampai ke keturunan dan keluarga. Iya. Jika mereka terbongkar rahasianya, kalian dicari. Ya. Jadi ini udah sesuai persetujuan ya? Iya. Oke, aku lanjutkan. Jadi sesungguhnya Mario itu baru sampai simpatisan, belum sampai ke ikatan darah. Betul. Artinya Mario itu ada sedikit niat untuk bergabung sesungguhnya. Bergabung tidak, tetapi saya bergabung untuk pemuja, gabung untuk pemuja tidak. Tetapi saya bergabung hanya untuk mempelajari teori-teori apa sih yang ada di dalamnya, seperti itu. Kayak gini, saya nggak pernah dengar nama Lucifer, Belial, dan lain-lainnya. Karena saya dulu itu karena sebagai orang awam 2013 lebih identik dengar kuntilanak, pocong, dan lain-lainnya. Saya tertarik, Bang Robi. Mau pelajari lebih lanjut. Apa sih ini? Terus komunitas apa? Dulu tuh sebutannya bukan sekte, Bang, tapi komunitas. Komunitas penyuka gaib pada saat itu dibilangnya. Oh, awal dari rasa curious, pengen tahu. Betul. Kok malah terbawa dalam sebuah komunitas, kok makin serius nih. Benar. Jadi Mario nggak tahu. Nggak tahu awalnya. Terseretlah sebagai penonton dulu. Penonton. 5 tahun apa sih yang Mario tonton? Banyak banget, Bang. Pertama pastinya adalah cara ritual mereka yang seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan hari Minggu. Nah, itu biasanya Senin, Rabu, dan Minggu itu, Bang, kita biasanya minum darah. Kita atau mereka? Mereka, sorry. Jangan Maaf salah. ya, maaf. Jangan bohong sama abang. Ya, Nah, maaf. kita atau mereka? Mereka. Mereka. Lanjut. Darah apa, Dek? Darah ini,
tapi nggak banyak bang, dicampur air jadi kayak bentuk cawan gitu, itu dicampur air ditambah minuman serbuk. Jadi untuk Serbuknya apa? Nutrisari gitu. banyak sih macam-macam bang, ada rasa durian, mangga dan lain-lainnya, mereknya juga macam-macam. Lanjut. Itu untuk menutupi rasa darahnya. Nah, kemudian setiap untuk apa namanya beberapa waktu sekali itu ada namanya ritual seks bebas. Nah, Beneran gitu? bener. Untuk dari seket tersebut, ritual seks bebasnya itu tidak dalam bentuk aula, tetapi lebih kayak rumah ada skatnya. Jadi satu skatnya itu tuh ukurannya itu mungkin bisa dibilang estimasi itu kurang lebih sampai 5 sampai 7 orang bisa masuk. Jadi mereka-mereka yang awalnya sebagai komunitas pencari hantu dan goib ini tidak tahu akan terbawa ke dalam sebuah kultus. Iya. Akhirnya mereka mau untuk menjalani segala ritual ini. Iya, Beberapa. bang. Apa yang memang yang diimpikan, yang dijanjikan apa sih? Yang dijanjikan sebenarnya tidak ada bang, tetapi kebanyakan orang-orang yang melakukan ikatan, perjanjian, dan mereka bergabung, itu adalah orang-orang yang sebenarnya putus asa. Mereka tidak diterima di kehidupan mereka, punya kehidupan depresi lah bang. Contoh masalah keuangan, mereka broken home, tidak diterima di keluarga, mungkin diasingkan dalam faktor lingkungan juga seperti itu. Makanya ketika pada saat dibujuk lah, kamu mau nggak gabung jadi member kita? Ini agen-agennya nih bang. Nah, Ada agen-agennya? ada agen-agennya bang. Jadi agen-agennya itu akan begini, kamu kenapa? Kok mukanya kayak ngurung begitu, sedih gitu kan? Iya, aku abis ini dipecat misalnya ya bang, dari kantor. Aku butuh uang nih buat bayar kontrakan, adik sekolah dan lain-lainnya lah, kebutuhan ekonomi. Dibantu bang, tanpa ditanya. Waktu itu yang mereka tawarkan ke Mario apa? Lalu mengapa Mario menolak untuk melakukan perjanjian ikatan darah? Saya nggak pernah mau ikut perjanjian darah karena saya tahu resikonya. Apa itu, Dek? Saya pasti mati bang kalau saya keluar. Pasti, Mas. Pasti mati bang. Dalam penglihatan Mario selama 5 tahun, apakah Mario pernah melihat sepasang suami istri mengorbankan anaknya? Jujur. Iya, Ya, pesugihan. di bawah 3 tahun. Iya, Benar. betul. Perempuan, Betul. Tepat. kamu lihat rambutnya yang segini anaknya. Iya. Mati tidak wajar bang. Iya. Masuk ke member mereka. Jawab jujur, nasib orang tua yang anaknya sini gimana sekarang? Sakit-sakitan? Ya, Sengsara? sekarat lah bang. Sekarat, kan? Kaya rayanya sebentar. Sekarang kaya raya sebentar. Ya, karena kan dia korban apa? Jadiin anaknya jadi tumbal aja. Di luar dari Mario menyaksikan apa saja? Adakah mereka minum darah kelelawar atau apa? Oh nggak, binatang nggak. Tapi saya pernah diajak ke bagian salah satu vendor untuk pengadaan. Selain klinik tersebut, Mario menyaksikan apa lagi? Mungkin lebih tepatnya aku melihat kalau seks bebas udah. Ini seks bebas antar Seks member. bebas, seks bebasnya ini jadi ada 3 bang. Ada 2. Yang pertama cowok dan cewek, yang kedua yang sesama jenis. Sesama jenis. Iya. Mereka melakukan. Nggak bisa milih. Nggak bisa milih maksudnya. Nggak bisa milih. Jadi kalau misalkan ke Malam bagian ini sesama jenis. random jadinya. Nggak bisa ditebak. Jadi misalkan kalau dapatnya cowok, cowok. Udah. Sesama cowok. Kalau dapatnya ada yang ceweknya, kita dapet yang cewek juga. 2013 sampai 2018. Berarti kan 5 tahun Mario bisa dibilang sebagai saksi kegiatan ini. Setelah 2018, teror apa yang kamu dapatkan? Mungkin lebih tepatnya diganggu sih bang. Ada beberapa. Ceritain. Jadi saya itu pernah beberapa kali dihubungin di sosial media juga untuk diajak, ayo jadi member. Jadi member, ayo jadi member. Kalau enggak ya beberapa kayak bisa dibilang pengancaman lah. Kalau kamu nggak jadi member, ya nanti kita akan kirim. Tapi bukan pengancaman dalam arti pembunuhan bang. Tetapi kita akan kirim kamu beberapa, bisa dibilang kayak telu atau gaib gitu deh bang. Ya seperti itu. Sekarang Mario cerita yang paling safe aja, rundown dari 1 malam. Silakan. Rundownnya yang pertama, itu biasanya kita ada yang namanya praise and worship bang, kalau dalam kekristenan. Nah, praise and worship itu ada namanya itu, jadi kayak musik kita nyanyi-nyanyi pujian, tetapi pujian terhadap setan bang. Apa boleh tahu lokasinya sebelum kamu cerita? Jakarta Barat. Jakarta Barat, sebuah rumah. Sebuah rumah. Sebuah rumah Jakarta Barat,
Kumpul jam? Itu kumpulnya jam 8. Hari apa? Malam apa? Rabu. Saya waktu itu ikutnya di hari Minggu. Lanjutkan deh. Nah, itu jadi musiknya itu yang dimainkan musik metal, Bang. Contohnya salah satunya lagu Behemoth. Lagu metal. Ya. Tuh. Nah, terus itu pada saat, tapi musiknya yang dimainkan itu nggak ada liriknya, Bang. Jadi hanya musik tok, instrumental aja. Nah, sisanya ini para member-membernya ini, Bang, itu melakukan penghujatan. Penghujatan tak ya, Yesus itu ini segala, pokoknya banyak penghujatan. Menghujat. Jadi di dalam sektor pemuja setan sendiri, Bang, itu tidak pernah diajarkan untuk kita nyembah setan, tetapi kita diajarkan kita ini lebih sempurna loh. Maksudnya kita kenapa harus takut dengan peraturan agama, kebebasan, freedom-nya. Kebebasan berbicara, pendapat, berperilaku, dan lain-lainnya. Makanya ada yang namanya seks bebas dan lain-lainnya. Kenapa kamu harus takut seks? Kamu bebas kok ngelakuin apa aja. Pertentangan itu, Bang. Makanya mereka melakukan pujian kepada setan karena mereka diajarkan tentang kebebasan tersebut. Nah, kemudian itu ada yang namanya santap kasih disebutannya. Santap kasih itu adalah yang namanya itu ritual seks bebasnya, Bang. Itu nanti akan jadi para member-membernya ini nanti ya secara acak dipilih nanti, Bang, untuk masuk ke satu ruangan. Secara acak? Iya. Yang milih ini siapa sih? Pendetanya. Berapa orang pemuka 6. ajarannya ini? 6. 6. Jadi setiap prosesi ritual itu pendetanya itu pakai kayak jubah hitam kayak sarung tinju gitu deh, Bang. Ya. Tapi tahu wajahnya? Tahu. Lanjutkan. Nah, jadi dia selalu ada pendeta ini selalu ada aksesoris tertentu lah yang membedakan ini pendeta, ini yang member gitu loh. Jadi untuk yang pendeta itu dia akan milih kamu sini, kamu masuk sana. Sini, udah dikunci pintunya. Ya itulah ngelakuin itu. Berapa lama itu free sex activity-nya? 1 jam 2 jaman ada kali, Bang. Pokoknya itu bergantian aja. Setelah itu? Ya setelah itu baru ada namanya itu kayak gini. Kayak obrolan-obrolan, bukan obrolan, lebih tepatnya kayak misalkan ada masalah atau pokoknya gini. Strategi atau ada obrolan lah. Misalkan contoh gini, mohon maaf ya, Bang ya. Ini ada salah satu member kita, dia mengalami musibah. Nah, kita diminta semuanya untuk membantu patungan lah dalam hal uang itu. Itu, Bang. Makanya banyak member-member itu yang merasa ketika ketika mereka bergabung, mereka merasa diterima dan mereka dibantu. Makanya banyak yang senang. Tapi di satu sisi lain, jujur saya harus mengakui bahwa ritual-ritual mereka yang sangat benar-benar yang serem, Bang. Terus ditambah seks bebasnya, minum darahnya, itu nggak masuk akal, Bang. Penyakit menurut saya. Mario tahu itu nggak masuk akal dan penyakit, kenapa bertahan 5 tahun menyaksikan? Karena saya tertarik untuk mempelajari tentang hierarki iblisnya, Bang. Literatur dalam setan itu apa sih diajarkan dalam dunia satanik ini, Bang? Kenapa banyak yang pada suka? Ya. Aku penasaran, Mario. Abang izin tanya ya. Iya. Ketika member dan pendeta ini menerima Mario sebagai observer, sebagai simpatisan, tentunya Mario punya perjanjian tertentu agar Mario tidak bocorin kepada siapapun. Pasti. Perjanjian apa itu? Detail. Lokasi detail. Orang-orang detailnya. Pokoknya yang benar-benar 100%-nya itu nggak boleh. Setelah Mario keluar, berarti ada perjanjian yang dilanggar atau ada kontrak yang harus diputuskan. Ya loh. Bagaimana cara memutuskan kontrak itu dengan mereka? Jadi gini, Bang. Di dalam setan satanik ini saya harus bongkar juga. Di dalam satanik itu ada yang namanya Council of Nine, Bang. Council of Nine itu adalah Dewan 9 yang dimana itu pemegang kuasa penuh. Kamu kalau bisa keluar kamu mau keluar harus izin dari mereka dulu. Nah, saya harus minta izin sama mereka. Saya keluar dari simpatisan ya alasannya karena ya menurut saya karena saya tujuan awalnya hanya untuk mempelajari knowledge di dalamnya aja, tidak lebih. Nah, ketika pada saat saya keluar di situ saya cerita sama mereka. Ya, mereka sebenarnya awalnya nggak mau, Bang. Tapi saya bilang, saya nggak bisa. Saya harus keluar. Karena apa? Karena pertama, saya takut. Jujur, saya takut. Kedua, saya ngerasa rasa lapar pengetahuan saya udah cukup. Knowledge di dalamnya ini. Saya nggak mau nambah-nambah lagi. Takutnya saya terseret lebih dalam. Akhirnya dibuat perjanjian, ya udah boleh. Tapi kamu nggak boleh informasikan ini ke publik secara detail. Oh,
Tapi kalau misalkan on the surface aja Ya, boleh. itu boleh, nggak masalah. Yang detail udah kita cut, guys. Sebelum ke Ki Atmo, jawab jujur abang. 5 tahun kamu bergabung sebagai simpatisan. Pernah lihat selebriti kita bergabung? Jadi sesungguhnya orang-orang atau pesohor-pesohor ini udah bukan hanya main dukun, tapi juga udah nyembah setan ya, Dek. Buat apa mereka datang? Kalau untuk apa alasan dan tujuan mereka, jujur saya nggak tahu bang, karena saya tidak tahu kepo terlalu dalam. Tapi saya pada saat Familiar wajah-wajahnya. banget bang, itu zaman-zaman FTV bang, saya ngefans malahan bang. Tapi kaget, jujur, ceweknya cantik, cowoknya ganteng, kok ya ekspektasi saya merosot bang, ya masuk ke sini. Gitu. Awalnya saya pertama pada saat gabung 2013 itu, jadi jujur bang, saya ngerasa kayak, maaf ya bang ya, kan saya posisinya gini, yang namanya kita lingkungan baru adaptasi agak susah ya bang biasanya kan. Tapi ketika saya gabung, bukan gabung, saya masuk ke sana, saya kayak masuk ke dalamnya itu, halo namanya siapa mas, cewek dan cowok. Saya ngerasa namanya cowok ya mas ya, bang, cewek ada yang halo namanya siapa, saya salting bang. Tapi ini cantik, terus ini cowok juga ganteng. Jadi kayak ngerasa, ya ampun kok begini ya, baik banget ya. Jadi oh pantes, setelah saya pelajari lebih jauh ternyata unity mereka yang bikin member-member ini betah bang di sana. Jadi kekeluargaan mereka. Kekeluargaannya bang. Dan seks bebasnya. Seks bebasnya. Image-nya kalau di sosial media mereka ini gimana? Nggak terlalu yang glamor, nggak terlalu, ya pokoknya tidak terlalu menonjol di sosmed lah bang. Mohon maaf, kamu tahu tapi agama asli mereka apa? Sebagian tahu, sebagian nggak. Lebih dari 10 selebritinya? Iya. Iya, bener. Tapi kebanyakan model dibanding yang selebriti artisnya. Oke. Beda kalau orang jujur sama orang berbohong atau buat-buat cerita, itu cara berceritanya, guys. Ki! Siap. Kita tanya sama Ki ya. Siap. Ceritakan kepada kami semua Sobat Goib. Ya. Kerajaan setan ini dengan segala sektenya. Pertama kali masuk ke Indonesia, kapan dan siapa yang bawa? Kamu pasti tahu, Ki. Iya. Dulu Lucifer, setan-setan, dan lain sebagainya yang disatukan dalam Freemason, Illuminati, segala macam, itu masuknya lewat satu pintu. Aku konfirmasi sama Mario juga ya nanti. Itu cuma satu forum, namanya forumnya Kaskus, di forum Supranatural. Bener ya? Iya. Benar ya? Anaknya WM apa Oh, anaknya betul. anak Demit? Aku kenal semua itu. Ada deh bang. Iya. Ada deh. Aku kenal personal semua mereka. Jadi dulu kita punya jaringan. Kita termasuk aku karena aku mempelajari itu. Dulu ada orang Jerman, dia dokter suatu asilum, rumah sakit jiwa. Namanya Souzen dulu. Kita semua dapat literatur dari dia. Mulai dari yang namanya Kabaleh, kemudian Grimorium, kemudian Lesser Key, Greater Key of Solomon, semuanya kita dapat. Nah, kemudian semuanya berkembang mulai dari tahun 2004, 2006 kita masih underground semuanya. Kita cek itu semuanya dari loji-lojinya Freemason yang ada di sini. Kemudian ada yang di sebuah Jakarta Pusat, banyak simbol-simbol Freemason, itu juga dulu dipakai ritualan. Oh iya, Ki? Betul. Simbolnya kayak apa sih, Ki? Simbol-simbol Freemason yang ada jangkanya. Oh, segitiga itu. Ya, seperti itu. Itu mereka pakai ritualan. Aku jelasin singkat doang. Bedanya Freemason, Illuminati, sama Satanik. Freemason ini adalah tarekat yang bisa masuk ke situ orang-orang ningrat. Mereka jenius semua. Illuminati ini adalah orang yang nggak bisa diterima di Freemason karena kurang ningrat, tapi mereka pinter. Kemudian yang Satanik ini adalah tujuannya semuanya buat keduniawian, seperti yang Mario masuk. Seperti itu. Topnya Mario ini dulu, itu tiap hari sensor aja tempatnya. Itu tiap hari serius. Dia satu hari bisa habis 250 jutaan. Serius, beneran. Itu aku di-invite beberapa orang, aku juga di situ karena. Kemudian ada beberapa dulu ada salah satu jurnalis namanya Muammar MK yang meliput Jakarta Undercover. Kita tahu semuanya ada tempat beberapa yang dipakai untuk ritual itu tadi. Betul. Salah satu tempatnya di Kemang lah. Tahu aku beberapa tempat-tempatnya yang di Kemang itu. Aduh, aku kalau lihat merinding ya sekarang. Aduh, aku kalau ingat-ingat itu, seperti itulah. Jadi, Apa toh? Hah? Jangan bikin Sobat Goib penasaran. Yang dilihat apa, Ki? yang aku lihat sekumpulan manusia itu udah kayak babi, serius bang. Udah kayak babi ini.
minum, makan segala macem. Gini. Di sebuah rumah. Enggak, aula. Oh. Aku bisa bilang itu kayak rumah ada aula. Mungkin teman-teman ada yang pernah masuk atau pernah browsing dalemannya Rumah Gurita Bandung. Nah, tempatnya Kayak gitu. more or less kayak gitulah, seperti itu. Jadi, memang ada IO-nya yang apa namanya dipakai untuk menyelenggarakan acara-acara itu. Ya, seperti itu. Jadi, tapi esensinya kembali lagi ya. Kalau aku sendiri mempelajari hal itu untuk ini apa sih sebenarnya yang mereka cari? Sama, aku juga penasaran kayak Bang Robi, ini apa sih sebenarnya yang mereka cari? Lalu setelah itu aku temukan satu titik di mana antara satanik dan paganisme atau okultisme ini sangat berbeda sekali. Kalau tadi selebriti aku kasih clue-nya aja yang mungkin orang-orang masih kenal. Iya. Cowok, inisialnya K, rambutnya segini. Itu yang terbaru mungkin orang-orang masih relate lah. Itu orang berubah banget. Cepet ambil HP-nya, cari. Jadi semua itu akhirnya pecah ya, mungkin di tahun-tahun sekitar 2015-2018 ini udah ada perspektifnya mereka sendiri-sendiri. Jadi semuanya sekarang beda Bang, nggak kayak yang di awal dulu. Seperti itu. Apa pengetahuan yang masuk ke kita di zaman paganismenya, kemudian satanisme yang disebutkan tadi Anton Szandor LaVey yang nulis bukunya Satanic Church gitu. Itu udah jauh berbeda dengan yang ada sekarang. Kalau sekarang kayaknya ngejar seksnya aja ya, Ki? Ya. Dan kenikmatannya aja ya? Ya, seperti itu. Kalau beberapa kasus kemarin ada IO yang mengadakan, atau agent lah, yang mengadakan sex party, entah itu di apartemen atau di hotel, itu nggak ada hubungan dengan satanik, yang kemarin digerebek sama polisi-polisi? Nggak ada. Nggak Itu ada, udah jauh. Itu yang pleasure aja ya? Iya. Oke. Jadi kalau pandangannya Ki Atmo sendiri, satanik yang di Indonesia ini sekarang makin berkembang, makin banyak pengikutnya, atau malah semakin mengerucut? Dan tandanya apa sih orang-orang yang ikutan organisasi ini? Oke. Kalau aku boleh bilang sekarang ini dalam tanda kutip mereka makin kreatif. Mereka jauh makin kreatif daripada yang aslinya. Karena udah beda banget pola pikirnya yang satanis yang dibawa dari luar ke Indonesia sama yang berkembang di Indonesia. Mungkin bisa kita bilang satanisme kearifan lokal. Kayak apa satanisme kearifan lokal itu? Satanisme kearifan lokal itu mungkin ini dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kita ke makam-makam tertentu, kemudian membedah gali kubur itu. Gali kubur itu nggak ada bedanya sama zaman dulu orang gali kubur buat cari kain pocong. Tali pocong. Ya. Oh, berarti satanisme di kota besar sama di kota kecil atau desa beda ya? Makanya ini sangat jauh berbeda sekali. Yang mereka sembah siapa sih, Ki? Kalau satanisme, yang mereka sembah adalah setan, yaitu nafsu dalam diri mereka sendiri. Itu nafsunya pokoknya harus dimenangkan. Which is di Nusantara juga ada dulu namanya adalah Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra itu meluapkan segala hawa nafsu sampai menuju titik nol. Itu beda ya, nggak kayak satanis ya, karena tujuannya beda, caranya hampir sama. Kalau Illuminati yang disembah siapa? Nah, Illuminati itu yang disembah ilmu pengetahuan. Jadi kayak Scientology gitu? Betul, seperti itu. Itu Illuminati. Kalau Freemason sama ilmu pengetahuan, cuman bedanya ya tadi. Yes. Beyonce. Beyonce. Kan sering gini-gini. Ngopo segitiga? BA-nya itu kali semen. Itu beda lagi, Bang. Beda lagi? Itu beda lagi. Itu apa? Itu adalah yang aku sebut paganisme, dewa-dewa kuno. Yang gini-gini itu? Ya, pagan. Oh, yang gini-gini kayak Jay-Z gitu. Oh, beda lagi. Jadi nggak semuanya itu adalah Illuminati? Nggak semuanya. Pagan. Tapi apakah satanisme ini sudah masuk kepada pejabat-pejabat kita? Sudah. Udah ya? Sudah. Ada juga yang kamu tahu? Konsorsiumnya Bang, pejabat. Berarti kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalkan memang yang dicari oleh mereka, teman-teman satanisme ini, masuk ke dalam kelompok ini adalah kerjasama dan rasa kekeluargaan, toh artinya ada donaturnya dong? Ada. Dan donaturnya ini kamu tahu juga ada beberapa pejabat? Dari pejabat sama perusahaan swasta. Produknya sering kita pakai kok. Jadi 5% dari omset bulanannya itu, omset bersihnya masuk ke kas. Dari 6 orang imam ini, ada orang penting gitu? Beda lagi, Bang.
Jadi orang penting itu bergerak di belakang layar, Belakang. Atau kita sebut dengan kaum elit tadi. kaum elitnya. Apa keuntungannya buat kaum elit ini? Mereka menikmati aja pemandangan. Menikmati aja bang. Jadi gini, setiap ritualnya itu kita kasih satu wanita untuk Mereka. Ya mereka. Kenapa nggak nyewa Aniani aja Beda bang rasanya? rasanya. Oh, gitu. Abang mau nanya sama Ki Atmo. Kalau tadi kan Mario bercerita banyak ketakutan yang dialami oleh para member jika mereka ingin keluar. Ya. Ki pernah nggak menolong salah seorang member satanisme ini untuk mereka tetap tenang, damai, bisa keluar dari lingkungan? Pernah. Tadi barusan aku kasih lihat sama Bang Robi. Oh iya. Iya kan? Ceritain lah, tunjukin fotonya, tangannya aja. Fotonya aja ya? Iya, Fotonya aja. orangnya jangan. Aku cariin ya. Nih, ini Iya. adalah yang akan ditunjukin sama Ki Atmo, salah satu pemuja ini. Dia merasa bahwa dirinya sudah mau mulai ditarik nyawanya. Perlahan melalui kecelakaan-kecelakaan ya, Ki? Ya, Betul ya? betul. Di zoom aja. Mana tuh? Ini. Nih, Sorry, aku sensor nih. Aku mesti sensor nih. dapat nggak, Zah? Silakan Ki, ceritakan. Ki menolongnya bagaimana? Dia ini dulu juga orang ikut-ikutan yang akhirnya mungkin sama kayak Mario, dari simpatisan. Cuman ini orang kreatif. Saking kreatifnya, dia mempelajari sesuatu. Dia benar-benar panggil beberapa entitas-entitas yang ada di salah satu buku namanya Grimorium Verum. Terus sekarang udah nggak bisa diakses, jadi tenang aja. Dia panggil beneran, muncul. Beberapa keinginan dia langsung diaminkan oleh entitas itu ya, dituruti. Tapi apapun itu ada konsekuensinya, dan konsekuensinya berurusan dengan nyawa. Berkali-kali dia mau diambil, untungnya masih selamat. Untung banget masih selamat. Kemudian beberapa saat kemudian dia dimimpiin oleh orang tuanya. Kebetulan orang tuanya hakim agung, pensiunan. Kemudian dia mendapatkan pencerahan, kayak didatangi sesuatu gitu. Kayak datangi sesuatu yang bercahaya. Akhirnya dia cerita, dia temanku dari lama banget. Dia cerita, ini gimana ini? Udah gini aja. Kalau udah seperti ini harus dieksorsis. Udah ada yang nempel lah berarti, Ki? Udah ditungguin, tinggal diambil itu. Onjing, ngerti. Yang kata ada aura hitamnya gitu-gitu. Betul, itu udah tinggal diambil aja. Saat dia tidur, itu sampai kalau nggak salah dia sempat nggak tidur 4 hari. Karena takut. Saat dia tidur itu kayak dia nggak bisa kendalikan dirinya, ada makhluk yang mau jemput dia. Ikut nggak sekarang? Kemarin selamat nih, ikut nggak sekarang? Digituin terus, Bang. Dia akhirnya aku titipin ke beberapa orang yang tahu eksorsis dengan cara-cara yang tepat ya. Kemudian alhamdulillah akhirnya selamat. Mario dari 2018 sampai 2025 berarti kan 7 tahun ya? Iya. Selama 7 tahun ke belakang ini, Mario apakah masih berkomunikasi dengan salah satu membernya? Membernya teman saya masih. Teman masih ya? Karena yang ngajak awal pertama itu teman saya. Teman ya. Namanya siapa? Saya samarin aja, Agus. Agus. Si Mas Agus ini, apakah hidupnya semakin berantakan? Atau dia terlihat semakin Makin asik sih. lebih mewah hidupnya? Lebih mewah, lebih asik lah. Karena pertama dia mungkin bisa bilang teman saya pertama dia agennya juga. Oh. Jadi agen nyari-nyari kepala buat masuk gitu kan. Bahasanya tuh kayak, mohon maaf, aku potong, misionarisnya gitu ya? Iya, misionarisnya. Lanjutkan. Nah, terus kemudian kan setiap satu kepala yang direkrut kan dapat uang, Bang. Berapa biasanya? Kalau dulu 2013 500.000. Kalau sekarang itu yang saya dapat info terbarunya 2.500.000 Untuk satu orang? satu orang. Yang sudah melakukan ikatan, sudah jadi member. Nah, terus kemudian, kebetulan saya bisa jadi simpatisan tersebut sebenarnya itu berkat bantuan dari teman saya yang Agus ini, karena bapaknya itu petinggi di sektor tersebut sih sekarang, Bang. Sekeluarga? Iya, Bapaknya bukan yang ngajarin ibunya anak? warlock penyihir, sedangkan ayahnya lebih saya bilang ya pendeta yang memimpin ritualnya. Agus itu berapa bersaudara? Agus itu cuma satu. Jadi ibunya, bapaknya, sama Agusnya. Orang Bekasi? Orang Jakarta Selatan. Di Indonesia tuh ada penyihir? Maksudnya kayak dukun perempuan? Dukunnya, ya. Dukun. Okultismenya dukun. Jadi sebutannya kalau di Penyihir di seksinya sana. penyihirnya. Seperti itu, Bang. Jadi, Dan hidup mereka sekarang bergelimang harta? iya.
lumayan ya bisa dibilang cukup mewah lah. Si Agus ini cerita nggak sama Mario, dia sacrifice apa aja selama 7 tahun ke belakang? Dia mengorbankan apa aja deh? Dia cuma nyari member, dia nggak melakukan Itu aja? pesugihan, iya. Nggak ada ngasih bayi mati atau Nggak apa? ada. Jadi memang di dalam sekte satanis tersebut memang kita sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan bukan pemujaan, pesugihan. Oh. Jadi sebenarnya nggak boleh, Bang. Jadi kita yang diajarkan di sana itu hanya kebebasan, kebebasan dan kebebasan aja. Beda dengan ilmu hitam. Beda. Tapi kalau kita mau memperdalam untuk tingkat okultismenya atau perdukunannya, itu bisa, Bang. Tapi kuat nggak? Kalau nggak kuat bisa gila. Yap, begitu. Kalau bocoran dari Agus, sampai 2025 udah berapa membernya sekarang di Jakarta? Banyak banget. Boleh dong ceritain ke Abang. Lebih dari untuk 50. 50 orang Lebih. Untuk yang cabang aja ini, cabang Iya, Agus Jakarta aja. Barat. Jakarta Barat. Jadi sebenarnya gini, Bang, ini aku juga mesti lurusin. Tadi kan ini masuk ya ke apa namanya beberapa wilayah, Bang. Jadi sebenarnya kalau untuk sekarang setiap area di Jakarta itu, Bang, itu punya pusat. Jadi contoh gini, saya kan ikut Jakarta Barat. Dulu. Ya dulu. Jakarta Jakarta Barat itu satu senternya, pusatnya ini, Bang. Baru sisanya itu anak cabangnya. Yang rumah-rumah kecil. Nah, yang pusat itu gedung, Bang. Sebuah gedung. Aula gitu. Yang misalnya kayak gedung kantor, tapi ada aulanya bisa digunakan untuk ritual itu. Dan inilah gedung si pengusaha swasta Iya. tadi. Dipinjamkan. Dipinjamkan. Di Jakarta Timur ada, Selatan ada, Utara Karena si ada. pengusaha ini juga memuja setan. Iya. Mungkin persyaratan dari si setan ini kalau lu pengen usahanya tetap lancar, lu cariin orang tuh muja gua. Iya. Jadi kalau misalkan orang-orang pemuja setan ini, teman-teman kita ini, misalkan mereka sudah merasa terancam hidupnya, bisa terbebas nggak sih, Ki, mereka tuh, Ki? Oke, menurut sepengetahuan dan sepengalamanku ya, yang bisa selamat, yang bisa bebas, cuman orang-orang yang beruntung. Cuman bener-bener orang-orang yang beruntung. Mungkin kurang dari 20%. Ya Allah. Betul. Nanti, ini nih aku kasih satu clue ya, biar orang-orang paham. Ada kan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Yang aneh-aneh. Aneh pokoknya. Pernah juga sempat ada selebriti yang kecelakaan di jalan tol. Itu juga terafiliasi, Bang. Biasanya rata-rata kecelakaan tunggal. Atau kecelakaan yang biasalah, kalau kecelakaan kan urusannya sama pihak yang berwenang ya. Nanti nggak ketahuan ini siapa yang akhirnya kena insidennya. Itu seperti itu. Dan itu banyak sekali yang nggak terliput oleh media. Seperti itu, Bang. Itu konsekuensinya dan mereka pasti dijemput sama setan. Pengalaman dari Kiatmo dan Mario. Mereka yang dulunya menyembah dirinya sendiri. Ini kan menyembah diri dong. Iya, betul. Menyembah diri sendiri dong. Aliran ini kan. Menyembah nafsu yang dia punya toh. Iya. Mereka yang menyembah dirinya sendiri ini, yang Mario pernah lihat, seperti apa kasus kematiannya? Salah satunya aja, ceritain ke Abang sama Sobat Goib. Ini sebenarnya satu yang menurut saya paling fatal yang pernah saya lihat, Bang, dalam kasus pesugihan dalam sekte satanik. Jadi, sekali lagi boleh, Bang, ya, tapi dikit aja. Jadi, ada salah satu pengusaha pada saat itu yang bisa dibilang pengusaha makanan kecil-kecilan, startup, Bang. Jadi, mungkin karena sudah kehabisan modal, jadi kayak mungkin bisa dibilang sharing curhat lah sama beberapa pendeta pada saat itu. Dan saya dengar. Tapi dengar itu tanpa sengaja, karena ngomongnya kenceng. Terus kemudian akhirnya disarankan, ya udah kamu siap. Kita tidak menyarankan kalau kamu harus untuk melakukan pesugihan ini. Tapi kalau kamu siap, ayo saya antar. Akhirnya berangkatlah, saya juga diajak pada saat itu. Saya diajak, karena kan saya simpatisan, harus melihat. Jadi diajak ke salah satu wilayah Jakarta Barat, Bandung. Ada Di villa, Jawa Barat, ya. Ada villa, memang khusus, Bang, di sana. Hah? Khusus, villa besar. Terus kemudian akhirnya dilakukan seperti kayak ritual-ritual dulu, kayak bisa dibilang apa sih, kayak bikin gambar sigil. Sigilnya ada beberapa barang-barang yang disenangi sama iblis-iblisnya ini, Bang. Nah, akhirnya dilakukanlah baca mantranya gitu. Saya posisi paling belakang. Saya jadi dibikinnya itu dilingkarin, terus dipasang sigil lagi karena biar aman sayanya duduk di situ. Kemudian setelah baca lama-lama itu, maaf, Bang, ini yang saya lihat real, mungkin kalau nggak percaya mau nggak apa-apa, tapi saya lihat lalat hijau segini gedenya.
Jadi kayak dari belakang itu kayak terbang lama-lama ngebentuk satu sosok. Dan ternyata setelah saya selidiki sosoknya itu apa, ternyata itu namanya Beelzebub. 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 Nah, terus akhirnya inilah bisa dibilang keinginan kamu manggil saya untuk apa nih? Akhirnya dituangkanlah keinginan saya untuk begini-gini, saya mau memuja. Akhirnya anaknya, Bang. Jadi ketika pada saat oke, saya kasih kamu kaya, usaha kamu sukses, dia pergi, langsung seketika anak itu di rumahnya. Kira-kira kalau kayak gitu-gitu, kontraknya berapa lama itu? Akan jatuh lagi? Pasti jatuh dong. Iya. Karena ini berhubungan dengan satanik ya, paling banter 6 tahun. Itu tadi kalau tempat di Bandung dagu atas, banyak kok ininya. Apa namanya? Bukti-bukti inian ya. Bukti-bukti para orang-orang tarekat Freemason dan Illuminati pernah tinggal di sana. Banyak kok buktinya. Kalau Ki melihatnya, pernah nggak melihat ada yang menjadi korban di mata dia sendiri, langsung gitu? Yang lewat ya, bener-bener lewat nggak bernyawa ya? Pernah bang. Cuman lewat nggak bernyawanya ini nggak ada sebabnya. Cuman kayak angin duduk gitu. Lewat nggak bernyawa. Pada waktu dia diurus, badannya yang udah nggak bernyawa diurus, ini timbul beberapa keanehan. Contoh, masa sih dari pusarnya orang ini keluar hewan-hewan aneh, kelabang, nggak gede sih, kecil-kecil, tapi dari mana lobaknya? Dari dari udel ini nggak masuk akal. Itu benar-benar pernah terjadi. Itu anak buahnya WM itu. Iya. WM siapa? WM itu salah satu dari 6 orang itu. Ada jangan ya Bang ya. Jangan ya Bang, jangan. William. Bukan. Oke. Dengan keadaan perekonomian negara yang seperti sekarang ini, aku yakin banget banyak sekali teman-teman yang tergoda untuk bergabung ya. Karena mungkin kalian haus akan duniawi, pengen cepet dapat solusi, gimana caranya usahanya lancar, dan uang bisa ngalir terus. Cuman bagaimanapun juga uang setan dimakan jin, dan efeknya juga panjang. Kalau misalkan kalian masih bisa waras ya lebih baik bersusah-susah dulu, nanti suatu hari kalau kata Allah udah waktunya kita senang ya kita senang aja gitu. Daripada sementara ya kan maksimal kata kita tadi paling 6 tahun doang suksesnya gitu. Ya penasaran juga sih restoran mana tuh ya kira-kira ya. Tapi nanti kita cari tahu Mario. Mario. Ya siap Bang. Kalau dari omongan aku tadi, aku yakin kan banyak yang tergoda nih, apalagi zaman sekarang lagi zaman sulit ya. Iya, betul Bang. Pengen cepat dapat bantuan. Ini bukan pesugihan ya, tapi bantuan. Karena kan katanya organisasi ini, kultus ini bisa memberikan bantuan buat membernya. Kamu punya peringatan nggak untuk orang-orang yang mau tergoda? Ya, menurut saya, kalau dari saya pribadi ya, mendingan jangan diambil sih Bang. Kalau ada yang sampai ada yang datang terus nawarin bantuan-bantuan gitu, apalagi dengan iming-iming tertentu. Jadi kan dijanjiin dulu, kamu mau nggak gabung sama kita, nanti kita bantu, gitu. Jadi jangan ya. Itu seperti kayak Squid Game gitu. Kayak Squid Game, betul. Didatengin di mana? Waktu itu biasanya orang-orang itu datangnya ke mana sih? Kalau dulu Bang, biasanya itu kan yang saya tahu ya, pada saat itu, pada saat saya masuk jadi simpatisan, mereka mengincar area-area yang ramai. Mall, pusat perbelanjaan, restoran, dan lain-lainnya. Kalau sekarang, mungkin karena sudah semakin canggih, mungkin ya Bang ya, jadi sistemnya sistem dekat, rekrut cepat, ajak teman. Seperti itu Bang. Jadi kayak MLM. MLM, agent-agent gitu. Ki, sebelum kita closing dan kita ketemu di episode berikutnya sama Mario, karena Mario juga menjadi korban ilmu hitam ya Mario ya, untuk usahanya ya. Yeah. Nanti kita akan mendelik lebih dalam apakah itu karena efek dari sebagai simpatisan satanisme ini. Aku mau nanya sama Ki dulu. Biasanya Ki, orang-orang yang tergabung dalam satanisme ini, mereka bisa melihat makhluk-makhluk yang seperti apa sih Ki? Dan akan didatangi makhluk yang bagaimana sehingga rasa ketakutan itu benar-benar nyata depan mata. Dari pengalaman dan penglihatan Ki bagaimana? Oke. Satu orang, mereka ini, top levelnya ginian ini. Kalau didatengin oleh entitas-entitas itu, kita sebut mereka demon. Cakep Bang. Oh, di mata mereka,
anggota kultus ini iblis itu cakep. Cakep. Mungkin kalau tadi Bang Mongo bilang Bang Robi mirip Lucifer. Terahnya. Iya. Terahnya Lucifer. Iya. Ya mungkin seperti itu. Maksudnya secara looks ya, bukan terahnya beneran ya. Looks-nya ya. Looks-nya ganteng-ganteng, Bang. Berwibawa, Bang. Sangat indah sekali karena mereka lagi-lagi adalah the fallen angel Ya, disebutnya. The Fallen Angel. The Fallen Angel. Padahal aslinya mukanya iblis. Iya, itu Menarik. penampakannya yang lainnya. Oke, Ki, kasih pesan, Ki, biar mereka nggak tergoda. Kayak tadi Mario ngasih pesan ke mereka semua. Tapi Mario nggak tergoda cuma 5 tahun, lama juga ya. Lama itu mah. Mario. Silakan, Ki. Ya, jadi tipu daya setan, tipu daya iblis itu kalian bisa lihat. Pertama, mungkin ini aku berbeda dengan kebanyakan orang. Tapi yang namanya uang kertas itu kan nominal doang. Pada dasarnya itu adalah kertas, bukan kekayaan yang sebenarnya. Uang kalian di rekening bank itu hanya sekedar angka, bukan kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan yang sebenarnya ada di sini. Ada di sini. Itulah yang harus kita olah. Supaya apa? Supaya kita nggak tertipu dengan fitnah-fitnah yang seperti itu. Ya. Itu aja sih, Bang. Oke, terima kasih banyak, Ki.